Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Mahmudin dari kelas RKS Pelanggaran Lunak 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang media sosial sebagai alat interaksi sosial modern. Sebelumnya, apa itu interaksi sosial? Menurut KBBI, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara perorangan dengan perorangan, antara perorangan dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, interaksi sosial modern ini merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang dimana pelaksanaannya itu memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana dan prasarananya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat dulu perbedaan interaksi sosial dulu dengan sekarang. Perbedaan yang pertama itu adalah jika dulu itu tidak ketergantungan dengan teknologi untuk melakukan kegiatan interaksi sosial ini. Sedangkan sekarang kita memanfaatkan teknologi internet untuk berinteraksi, bahkan udah hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari ini. Lalu perbedaan yang kedua adalah jika dulu itu kita harus bertemu dengan orangnya secara langsung untuk berinteraksi sosial. Nah, sedangkan sekarang kita tidak harus bertemu secara langsung, cukup kita tahu aja dengan nomor atau akunnya, kita bisa langsung berinteraksi sosial dengan orang tersebut melalui media sosial. Yang perbedaan berikutnya adalah memerlukan waktu yang lama. Nah, contoh, kalau dulu kita ambil contoh surat menyurat ya. Dalam surat menyurat ini biasanya itu waktunya itu lama gitu ya dalam proses pengirimannya. Kadang si surat itu juga tidak sampai gitu kepada orang yang kita kirim pesan itu. Sedangkan sekarang waktunya itu relatif lebih cepat, karena dengan teknologi internet ini kita memanfaatkan gelombang internet untuk menyampaikan pesan kita kepada orang lain, dari manapun kita berada gitu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu perbedaan berikutnya adalah harga terbilang mahal. Ya, kalau dulu itu selain harganya mahal, juga prosedurnya juga lumayan rumit. Sedangkan sekarang harga lebih murah atau bisa juga gratis dengan memanfaatkan wifi internet misal. Dan sebanyak lagi perbedaan antara interaksi sosial yang dulu dengan sekarang. Mungkin teman-teman bisa mencarinya lebih lanjut lagi. Dalam interaksi sosial modern ini, kita menggunakan media sosial sebagai alat berinteraksi sosial. Nah, mungkin teman-teman mempunyai beberapa aplikasi yang ada dalam PowerPoint ini. Seperti yang kita tahu kan, dalam berinteraksi sosial zaman sekarang itu kita menggunakan teknologi internet. Nah, salah satu teknologi internet itu adalah media sosial. Nah, dengan media sosial ini kita mendapatkan beberapa manfaat, antara lain memudahkan kita berkomunikasi dengan seseorang yang terpisah oleh jarak yang jauh. Dan dimanapun kita berada, kita bisa saling berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda tempat. Misalkan dengan beberapa fitur kayak chatting, video call, telepon, dan lain-lainnya. Lalu manfaat yang kedua itu informasi yang kita cari dapat dengan mudah diakses, karena media sosial ini berbasis internet, dan internet itu bersifat global, artinya seluruh orang terhubung dengan internet. Informasi apapun yang kita inginkan pasti bisa kita dapatkan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu manfaat yang ketiga ada memperluas jaringan bisnis. Dengan media sosial juga kita bisa
berbisnis, bisa menghasilkan penghasilan dari media sosial dan sebagainya ya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, kita itu mulai ketergantungan dengan media sosial ini. Hasil kita banyak menghabiskan waktu di media sosial. Di Indonesia sendiri, rata-rata setiap harinya waktu yang dihabiskan untuk bermain media sosial adalah 3 jam 26 menit. Lama waktu ini menyebabkan timbulnya kecemasan jika kita tidak menggunakan media sosial, dan juga menarikan diri dari orang lain, yang mana ini akan menimbulkan rusaknya hubungan sosial di dunia nyata. Lalu selain dari akibat lamanya kita bermain media sosial, ada juga akibat dari penyalahgunaan media sosial. Yang pertama adalah terkenal ini dengan fenomena generasi menunduk, di mana banyak orang yang melihat gadgetnya gitu. Mungkin kita bisa lihat di jalanan gitu. Selalu saja ada orang yang yaitu berjalan sambil melihat gadgetnya. Tak jarang juga dari fenomena tersebut akan menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan kematian. Lalu yang kedua cyberbullying ya. Cyberbullying ini diakibatkan karena ya media sosial gitu ya. Misalkan dengan penyalahgunaan media sosial atau dengan konten-konten yang di-upload di media sosial itu tidak baik gitu ya. Bisa dari komennya, bisa dari kontennya, dan sebagainya. Nah, terkadang dari cyberbullying ini akan menimbulkan rasa depresi bagi si korban, yang nantinya bisa berujung pada percobaan bunuh diri. Lalu yang berikutnya ada di tempat-tempat umum, di kafe, restoran, itu banyak sekali orang yang datang ke restoran tersebut bukan untuk makan, melainkan untuk upload status. Berikutnya adalah media sosial itu kan mendekatkan yang jauh, tapi terkadang bisa menjauhkan juga yang dekat gitu. Contohnya pada gambar ini kita lihat dua orang ini saling bersampingan gitu, tapi mereka pada asik dengan gadgetnya sendiri tuh. Mereka itu seolah-olah mempunyai dunianya sendiri. Nah, makanya itu perlu kita ingat bahwa media sosial itu hanyalah alat untuk berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu perlu kebijakan dalam memanfaatkan media sosial ini. Beberapa tips yang bisa saya sampaikan untuk bijak dalam bermedia sosial. Yang pertama, berpikir terlebih dahulu sebelum mengunggah sesuatu, baik itu konten ataupun komentar. Lalu perhatikan juga etika dalam bermedia sosial. Gunakanlah bahasa-bahasa yang tidak menyinggung, baik itu menyinggung sara, menyinggung pihak orang lain, dan jangan gunakan kata-kata yang kasar. Lalu tips yang ketiga, jaga privasi. Tidak semua hal pribadi harus diekspos di media sosial. Kenapa? Karena dengan kita mengekspos hal-hal pribadi di media sosial, itu akan memberikan celah kepada hacker-hacker dalam melancarkan aksinya gitu. Yang keempat, batasi diri dari media sosial. Dalam membatasi diri sebenarnya banyak caranya. Salah satunya pada saat kita bekerja atau belajar, coba nonaktifkan media sosial untuk sementara agar kita bisa lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan dan tugas kita. Yang terakhir,
jadikan buku sebagai pengganti media sosial, karena selain dengan buku kita dapat menambah ilmu, dengan buku juga kita bisa mengurangi paparan radiasi dari sinar gadget kita ya. Kesimpulan dari saya, teknologi yang baik itu bukan dari fitur-fiturnya yang canggih, melainkan bagaimana si pengguna tersebut menggunakannya dengan bijak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.